Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayah bunda rahmatullah yang Allah berkahi, yang Allah cintai, kepada ibu-ibu salam dari istri saya. Dia barusan mau berangkat, lagi pusing, beliau harus istirahat. Jadi saya berangkat sendiri ke sini. Saya senang sekali nih pertemuan, Masya Allah, berkahnya Ramadan. Semoga persaudaraan ini terus kita jaga, karena paling beratnya hidup itu adalah menjaga persaudaraan. Karena itu Allah hubungkan persaudaraan dengan iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa tabiat iman itu pasti bersaudara. Dan dalam persaudaraan, ibarat pintu dengan daunnya, ibarat kusen pintu dengan daunnya, daun pintunya, itu pasti ada gesekan-gesekan. Makanya pada pesan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu baina akhwaikum. Jadi ketika terjadi gesekan, segera lakukan islah. Dan nasihat para ulama mengatakan, isbiru an adal ikhwan. Sabarlah atas adanya gesekan-gesekan atau benturan-benturan dalam menjaga persaudaraan. Masya Allah, ini suatu pemandangan yang indah. Kita semua bisa berhasil nih menjaga kebersamaan ini sedemikian indahnya, bertemu dengan wajah-wajah yang senantiasa ceria, senyum. Makanya saya melihat di sini ada yang berbeda ya. Biasanya hidup tuh semakin tua, tapi sini kok semakin muda semua bapak-bapaknya ini. Iya, Bu. Bapak-bapak semakin muda nih, Bu. Bukan semakin tua. Masya Allah. Mudah-mudahan ini mencerminkan indahnya persaudaraan yang selalu kita jaga, selalu kita rawat. Ingat bahwa merawat itu pahalanya besar. Karenanya ibadah terpanjang dan paling besar pahalanya adalah ibadah merawat kebahagiaan rumah tangga. 24 jam pahala mengalir.
kebersihan hati seorang suami kepada istrinya, kebersihan hati seorang istri kepada suaminya, itu semuanya ibadah dan pahalanya 24 jam. Karena itu ketika Nabi menyebutkan surganya seorang istri, innal mar'ata idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha falitadkhul jannah min ayyi abwabil sya'at. Perempuan kalau sudah menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dan menjaga kebersamaan dengan suaminya, ibu ini, perempuan ini, dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Itu keistimewaannya itu. Jadi merawat kebersamaan rumah tangga itu perjuangan seumur hidup dan ibadah terpanjang dan ibadah paling besar pahalanya. Kalau sholat masih ada waktunya. Jadi lebih tinggi lagi merawat persaudaraan. Kita bersama tetangga, ini perjuangan seumur hidup juga. Dan Nabi sampai-sampai setiap saat ngingetin masalah tetangga. Saking seringnya Nabi ngingetin masalah tetangga, para sahabat tuh menyangka, hatta dzananna ka'annal jiran nuwarisahu. Jadi kata para sahabat tuh, saking seringnya Nabi ngingetin masalah tetangga, berbaiklah sama tetangga, jaga hubungan sama tetangga, jangan sampai ada permasalahan dengan tetangga. Itu sampai-sampai para sahabat menyangka, jangan-jangan ada pesan nanti tetangga itu dapat hak waris gitu, seperti begitu. Saking seringnya Nabi minta kita itu harus jaga hubungan sama tetangga. Jadi di antara pesan Nabi itu sangat detail. Idza tabakhta maraqatan fa'aksir maha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sop, kan pasti tercium tuh masak sop, apalagi masak ikan goreng ya, atau ikan asin, itu kecium ke tetangga itu. Sambal kecium sama tetangga. Kata Nabi, kalau kau masak sesuatu, perbanyak itu dan beri tetangga kamu gitu. Kalau bikin sop, perbanyak airnya sehingga tetangga kamu juga kebahagiaan. Sampai seperti itu Nabi berpesan untuk menjaga kekeluargaan bersama tetangga. Dan dalam buku fikih itu ada namanya hakku syuf'ah. Hakku syuf'ah itu hak bertetangga. Tidak boleh kita membuat jendela yang jendela itu bisa melihat aurat tetangga. Tidak boleh kita membuat sumur yang lebih dalam dari sumur tetangga sehingga nanti sumur tetangga bisa menjadi kering karena sumur kita misalnya. Dan tidak boleh kita menjual rumah kecuali tanpa seizin tetangga kita. Jangan-jangan dia membutuhkan rumah itu, atau jangan-jangan dia memang sudah menyiapkan nimbulan rumah itu dan sebagainya. Sampai seperti itu dalam Islam, itu namanya hakku syuf'ah. Jadi persaudaraan itu sangat mahal dan pahalanya besar, karena di dalamnya itu ada pengorbanan, ada perasaan. Nah, karena itu teman-teman semua, kita beruntung nih ya bisa menjaga kebersamaan ini dengan sebaik-baiknya ya, sehingga kita ini nampak sekali dengan pertemuan ini terasa begitu keakraban, kebahagiaan yang sangat indah. Mudah-mudahan ini menjadi penghapus dosa kita, dan insya Allah kita nanti berkumpul seperti yang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, kalau bicara Ramadan kita bicara pahala, karena Ramadan ini ibarat bazar yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengobral pahala. Dan detik per detik Ramadan ini sangat mahal Bapak Ibu, jangan disia-siakan.
nanti kita ini akan tahu bahwa Ramadan sangat mahal. Kalau sudah meninggal dunia, betapa kita menyesal kenapa dulu aku diberi kesempatan Ramadan, aku kurang maksimal. Imam Ibnu Jauzi, salah seorang ulama yang sangat luas ilmu pengetahuannya, sehingga beliau itu saking banyaknya ilmunya, setiap hari menulis 4 buku. Jadi sekali duduk beliau mengalir seperti sungai mengalir, nulis. Jadi setiap hari 4 buku. Terhitung sebelum meninggal dunia sudah lebih dari 3.000 buku beliau tulis. Dan di saat yang sama beliau Allah kasih kelebihan, kemampuan menyampaikan orasi, menyampaikan ceramah yang sangat memukau, sehingga beliau pada masanya sangat viral. Dan sekali ceramah itu banyak preman-preman bertobat. Itu Allah kasih kelebihan itu. Terhitung sebelum wafat tuh beliau sempat membuat tobat lebih dari 3.000 preman bertobat. Dan juga beliau sering berdebat dengan Yahudi, orang Yahudi yang beliau selalu temui, ya, Nasrani, Yahudi pada masa itu. Dan beliau berhasil mengislamkan lebih dari 3.000 orang Yahudi. Jadi ini beliau dalam buku-bukunya itu penuh dengan hikmah. Di antaranya yang beliau tulis itu dalam bukunya itu ada buku tentang talbis iblis, gimana iblis menggoda manusia, gitu. Iblis menggoda manusia. Ternyata Bapak Ibu, iblis ini pinter gitu. Dia itu kalau yang digoda tuh orang-orang biasa, nggak terpelajar misalnya gitu, dia kirim juga iblis yang biasa aja, atau setan yang biasa aja, staf-stafnya yang biasa aja gitu. Dan iblis itu ternyata dia nggak terlalu senang amat kalau ada orang nggak sholat, biasa aja. Kalau teman-temannya berhasil menggoda seorang nggak sholat, itu dia iblis tuh biasa aja. Itu bukan prestasi besar. Membuat orang nggak puasa Ramadan misalnya, iblis juga nggak terlalu senang amat, gitu. Bukan prestasi besar bagi iblis. Baru iblis itu senang, gembira, dan dia berpesta dan menganggap prestasi besar kalau teman-temannya itu berhasil menceraikan suami istri dan memecah belah antar tangga. Iblis tuh senang banget kalau sudah berhasil membuat permusuhan dengan tetangga, bermusuhan suami istri. Itu paling senang tuh iblis, karena semua dosa itu berkumpul. Ada dosa lisan, ada dosa perkataan, ada dosa marah, ada dosa pokoknya, bahkan dosa membunuh, dosa mendolimi, berkumpul di situ. Kalau hanya nggak sholat kan hanya dosa pribadi, hanya nggak puasa dosa pribadi. Tapi kalau sudah membuat permusuhan, membuat perpecahan, dimulai dari perpecahan antara suami istri, perpecahan antara tetangga, apalagi perpecahan antar kelompok orang Islam dan sebagainya, itu paling senang tuh iblis. Gitu. Makanya dalam kita berislam, teman-teman, sebetulnya kita diajarkan ya bahwa menjaga kebersamaan itu luar biasa. Kan tetangga kita kan punya hak. Ada yang haknya itu double. Misalnya dia sebagai seorang muslim, di saat yang sama dia sebagai tetangga, di saat yang sama dia masih kerabat sama kita, maka dia haknya 3. Maka kita juga dalam memperlakukannya juga triple gitu loh. Dia kerabat, dia tetangga, dia muslim. Kita maka cara memperlakukannya lebih triple gitu loh.
Ini bagaimana perjuangan kita tuh untuk menjaga bersama tetangga itu. Ada yang tetangga itu haknya hanya double, dua. Ya misalnya dia muslim, dia juga tetangga misalnya, tapi bukan kerabat. Artinya bukan saudara kandung, bukan paman, bukan bibi, enggak. Maka dia hanya double. Itu pun kita juga harus effort ya, harus bersungguh-sungguh gimana cara menjaga itu. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita mikir-mikir apa hadiah yang mau dikasih tetangga. Gitu. Karena kata Nabi, kalau kamu masak, jangan sampai tetangga kamu gak kebahagiaan. Sampai seperti itu. Nah, mungkin dia bukan orang Islam, tapi dia tetangga kita gitu. Kita juga harus effort juga untuk berlaku baik kepadanya. Sampai seperti itu. Itu hak bertetangga. Boleh jadi beda agama, tapi dia masih punya hak tetangga. Maka masih punya kebahagiaan kita untuk melakukan secara baik. Ada kejadiannya, ada kejadian. Salah seorang saudari kita, salah seorang saudara kita, dia itu ketepatan di perumahannya itu bertetangga dengan non-muslim. Nah, dia ini sebagaimana yang dia pahami dalam Islam, maka dia berusaha untuk memperlakukan tetangganya itu dengan baik. Setiap masak dikasih masakannya, setiap dia dari luar kota dikasih oleh-olehnya. Si tetangga ini karena dia non muslim ya, dia saking baiknya dia kerepotan. Aduh, ini orang kok baik banget gitu. Sampai akhirnya dia pindah rumah ke tempat lain. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu pindah? Saya punya tetangga baik banget, saya takut masuk Islam. Dia bilang, saya takut masuk Islam gitu. Itu aja dia pindah itu. Nah, jadi teman-teman, kebaikan itu Masya Allah. Pokoknya kebaikan sama teman, kebaikan tetangga itu dakwah yang luar biasa. Dulu Nabi itu punya kebiasaan mengunjungi orang terdekat di sekitar Madinah yang tidak jauh dari rumahnya. Dan dia orang Yahudi gitu. Dan dia orang buta. Dan lidahnya itu setiap hari ngomel, Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, Muhammad gila. Saking bencinya bersama Nabi, itu omelannya itu zikirnya itu ngejek Nabi gitu. Tapi subhanallah, Nabi itu nggak pernah masukin hati. Nabi datang pagi-pagi bawa teh, bawa roti, terus kemudian disobekin tuh, dicocolin, disuapin. Tetap aja dia ngomong Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Sambil makan Muhammad Majnun, Muhammad Majnun. Nabi diam aja. Itu saking Nabi menjaga persahabatan di kota Madinah itu sangat luar biasa. Dan pas Nabi SAW meninggal, Abu Bakar Siddiq yang menggantikannya. Dia bertanya kepada Ibunda Aisyah, apa kebiasaan Nabi? Itu ada tetangga yang agak sedikit sebelah sana itu orang Yahudi buta, Nabi suruh ngasih makan. Nah, Abu Bakar Siddiq ya karena nggak tahu kebiasaan Nabi, dia bawa aja roti, bawa teh, ditaruh di depannya. Abu Bakar kaget, kok lidahnya ngucapin tetap aja Muhammad Majnun, Muhammad Majnun, masih terus aja ngomel gitu. Nah, terus kata orang Yahudi, ini siapa nih? Yang biasa, kata Abu Bakar Siddiq. Ah, bukan. Kalau yang biasa itu, dia itu rotinya disobekin, dicocolin, disuapin, itu yang biasa. Kalau kamu bukan pasti. Akhirnya cerita Abu Bakar, yang biasa sudah meninggal dunia, sudah wafat. Aku penggantinya. Oh, penggantinya gitu. Itu siapa tuh yang itu? Yang suka nyuapin saya itu? Dia Nabi Muhammad, dia Muhammad. Muhammad yang saya bilang Majnun itu. Iya, yang kamu bilang Majnun itu Muhammad itu. Begitu. Akhirnya dia menyesal, dia menangis. Nah, dalam ceritanya
kita belum menemukan apakah dia masuk Islam atau tidak, tapi yang jelas dia itu terharu dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman, ini ternyata akhlak yang Allah puji gitu. Jadi akhlak yang Allah puji yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada level yang sangat agung dalam berakhlak gitu. Jadi nampak sekali Bapak Ibu bahwa memang kita itu pahala besar, kita itu pahala besar. Itu melebihi pahala kita beribadah secara pribadi, secara ritual gitu. Karena memang itu perjuangan seumur hidup. Di situ ada pengorbanan gitu. Pokoknya apa saja yang tetangga itu kita melebihi pengorbanan kita tuh terhadap diri kita sendiri gitu. Terhadap anak-anak kita bahkan demi untuk menjaga kemuliaan kita bertetangga sampai seperti itu. Makanya ketika Nabi bercerita tentang iman seorang muslim, kata Nabi, akmalul mu'min imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya iman seorang muslim itu adalah yang paling baik akhlaknya gitu. Karena akhlak mulia itu ibadah 24 jam. Ibadah 24 jam, Pak. Kita menjaga lisan berpahala. Kita diam aja, nggak usah ngomongin, kita diam aja, itu pahala. Kemudian menjaga pandangan, pahala. Itu Bapak Ibu rahimakumullah, rahasia akhlak itu. Sampai kata Nabi, jadi iman ini kan seperti pohon. Jadi pohon, ternyata siramannya, pupuknya supaya pohonnya menjadi sempurna, itu akhlak itu. Jadi kalau hanya kita rajin secara ritual ya, ritual, dia mungkin rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa misalnya, itu kan ritual aja. Ritual itu, apapun ritualnya, itu kalau dalam angka mirip seperti angka 0. Jadi deretannya, rajin sholat 0, rajin baca Quran 0, gitu aja tuh, seperti deretan angka 0 gitu. Kemudian dia rajin puasa 0 lagi gitu. Kemudian dia rajin berzikir 0 gitu. Itu semua prestasi itu. Prestasi yang dia miliki itu seperti angka 0. Prestasi ibadah ritual seperti angka 0. Nggak bisa dibaca. Kita pasang angka 066 misalnya ya. Itu nggak bisa dibaca. Dia baru bisa dibaca kalau ada angka di depannya, yaitu angka 1 misalnya, atau angka 2, angka 3. Pokoknya ada angka di depannya. Baru akan terbaca tuh 0. Nah, ternyata teman-teman, angka 1 di depannya itu namanya akhlak. Itu namanya akhlak. Jadi, mudah-mudahan ya, renungan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah diterima puasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qasumna wa bika amanna wa ala sikaftarna dhahabal dhama wa tabtil masjid insyaallah taala. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa tahmid. Ya Allah, bersihkan hati kami ya Rabb. Tanamkan cinta dalam diri kami kepada tetangga-tetangga kami. Tanamkan cinta dalam diri kami kepada tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang bersama-sama kami dalam perumahan ini ya Rabb. Tanamkan cinta ya Allah agar kami bersama-sama kelak sering berikan syafaat di akhirat, agar kami kelak sering menyelamatkan di antara kami, sering mengantarkan di antara kami, sering mengawal di antara kami, sering berikan syafaat di antara kami, sering masuk surga sama-sama seperti yang berkumpul di sini. Seperti kami sabar di perumahan ini, kami juga sabar masuk surga bersama-sama ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.